Halo, nama saya Arif, kelas 8B nomor 30. Hari ini saya akan menjelaskan tentang narkoba, efek samping narkoba, dan bahayanya. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obatan. Narkoba adalah zat adiktif yang sangat berbahaya bagi tubuh. Diketahui macam dan efek sampingnya. Diketahui narkoba memiliki 3 golongan, yakni yang pertama, narkoba golongan pertama memiliki potensi ketergantungan sangat tinggi. Hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, tidak digunakan dalam terapi. Contohnya heroin, putau, kokain, dan ganja. Yang kedua, narkoba golongan 2. Narkoba golongan 2 memiliki potensi ketergantungan sangat tinggi serta dapat digunakan untuk pengobatan pilihan terakhir dan pengembangan ilmu pengetahuan. Contoh, fentanyl, peditin, morfin. Yang ketiga, narkoba golongan 3. Narkoba golongan 3 memiliki potensi ketergantungan ringan dan digunakan dalam terapi. Contohnya kodein dan difenosilat. Narkoba memiliki efek samping, yakni yang pertama, efek stimulan. Beberapa jenis narkoba dapat mempercepat kerja jantung dan otak lebih dari biasanya. Misalnya ekstasi, kokain, dan amfetamin. Alhasil penggunanya seakan-akan memiliki tenaga ekstra, merasa lebih kuat dan lebih aktif, serta tidak mudah lelah, terutama saat melakukan kegiatan atau aktivitas fisik yang berat. Yang kedua, efek halusinogen. Halusinasi merupakan efek yang ditimbulkan oleh sebagian besar jenis narkoba, termasuk ganja, ekstasi, dan LSD. Pengguna narkoba sejenis ini seolah-olah melihat suatu hal atau benda yang sebenarnya tidak ada atau tidak nyata. Hal inilah yang menyebabkan narkoba terkadang disebut juga obat psikedelik. Yang ketiga, efek depresan. Beberapa jenis narkoba seperti putau, heroin, dan ganja bekerja dengan cara menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Hal ini membuat penggunanya merasa lebih rileks, mengantuk, nafas melambat, tekanan darah menurun, dan detak jantung melemah. Yang keempat, efek adiktif. Hampir semua jenis narkoba, terutama heroin, kokain, dan putau, memiliki kecanduan adiksi pada penggunanya. Efek ini membuat penggunanya selalu ingin menggunakan narkoba tersebut. Tetapi narkoba juga sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh juga. Contohnya, yang pertama, gangguan fungsi otak. Narkoba dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam berpikir, daya ingat, dan konsentrasi menurun, serta kesulitan untuk mengambil keputusan yang benar. Hal ini dikarenakan penggunaan narkoba dalam jangka panjang dapat memicu perubahan pada sel saraf dalam otak, sehingga menyebabkan gangguan pada bagian otak yang mengendalikan kemampuannya berpikir dan berkomunikasi. Yang kedua, dehidrasi. Beberapa jenis narkoba seperti ekstasi dapat memicu dehidrasi dan ketidakseimbangan elektrolit. Bila dibiarkan tanpa penanganan, kondisi ini dapat menyebabkan penggunanya mengalami kejang, serangan panik, halusinasi, nyeri dada, dan perilaku agresif. Yang ketiga, bingung dan hilang ingatan. Kandungan berbagai zat di dalam narkoba seperti gamma hidroksibutirat dan rohypnol dapat menimbulkan efek kebingungan dan hilang ingatan. Bahkan penggunanya juga dapat mengalami gangguan koordinasi gerakan tubuh dan penurunan kesadaran. Yang keempat, halusinasi. Penggunaan marijuana atau ganja dapat menyebabkan efek samping berupa halusinasi, peningkatan tekanan darah dan denyut nadi, gangguan kecemasan, serta paranoid.
Selain itu, marijuana juga dapat menyebabkan gangguan mental berupa depresi dan gangguan kecemasan. Yang kelima, kejang dan kematian. Penyalahgunaan metamfetamin atau lebih dikenal dengan sabu-sabu, opium, dan kokain dapat menyebabkan berbagai efek buruk, termasuk perilaku psikotik, kejang-kejang, dan bahkan kematian akibat overdosis. Yang keenam, gangguan kualitas hidup. Saat seseorang mulai mengonsumsi narkoba, kemungkinan besar ia akan mengalami kecanduan. Seiring waktu, pengguna akan membutuhkan dosis yang lebih tinggi untuk mendapatkan efek yang sama. Ketika efek narkoba mulai hilang, pengguna akan merasa tidak nyaman akibat munculnya gejala putus obat seperti gelisah, sulit tidur, nyeri otot, dan perasaan ingin kembali mengonsumsi narkoba. Selain berpengaruh pada tubuh, bahaya narkoba juga dapat mengganggu kualitas hidup penggunaannya. Misalnya berurusan dengan lingkungan sosial dan pihak kepolisian akibat mencuri demi mendapatkan uang untuk memberi narkoba. Selain itu, infeksi HIV atau hepatitis B juga bisa mengincar pengguna narkoba, terutama mereka yang menggunakan narkoba dalam bentuk suntik. Telah dijelaskan sebelumnya, narkoba dapat menimbulkan efek kecanduan yang membuat penggunanya semakin terjebak dalam jeratan narkoba. Seseorang yang mengonsumsi atau sudah kecanduan narkoba umumnya akan menunjukkan tanda dan gejala berikut ini. Yang pertama, halusinasi. Yang kedua, sakau. Yang ketiga, perubahan suasana hati. Yang keempat, penurunan nafsu makan. Yang kelima, penurunan libido. Yang keenam, perubahan perilaku. Bila dibiarkan tanpa penanganan, orang yang mengalami kecanduan narkoba dapat mengalami kondisi berikut. Yang pertama, penurunan kesadaran. Yang kedua, henti nafas. Yang ketiga, kejang. Yang keempat, serangan jantung. Yang kelima, gangguan psikologis. Yang keenam, overdosis. Mencegah dan mengatasi bahaya narkoba. Cara paling tepat agar terhindar dari bahaya narkoba adalah dengan tidak mengonsumsinya sama sekali. Namun jika Anda atau kerabat Anda sudah terlanjur mengonsumsi narkoba, terlebih jika sudah menjadi pencandu, penanganan dan bentuk rehabilitasi sangatlah diperlukan. Pemerintah Indonesia melalui Badan Narkotika Nasional sudah menyediakan layanan rehabilitasi bagi para pecandu narkoba. Berikut ini adalah tahap rehabilitasi narkoba yang biasanya diberikan kepada orang yang sudah terlanjur kecanduan narkoba. Yang pertama, pemeriksaan. Dokter atau terapis akan memeriksa kondisi Anda. Mereka akan melihat sejauh mana Anda mengalami kecanduan, efek samping yang sudah dialami, dan kemungkinan mengalami depresi. Jika ada masalah tersebut, dokter atau terapis akan memberikan obat-obatan untuk menghilangkan efek-efek tersebut. Yang kedua, detoksifikasi. Selama menjalani tahap detoksifikasi, Anda akan diminta untuk berhenti mengonsumsi narkoba. Saat melalui tahap ini, kemungkinan besar Anda akan merasa mual dan tubuh pun merasa sakit karena kehilangan zat yang biasanya dikonsumsi. Anda juga akan merasa gelisah dan tertekan akibat tak ada asupan obat yang biasanya menenangkan. Untuk mengatasi kondisi tersebut, dokter biasanya akan memberi penanganan dalam bentuk obat-obatan. Hal yang penting untuk Anda lakukan adalah selalu penuhi kebutuhan cairan tubuh untuk menghindari dehidrasi dan konsumsi makanan bergizi untuk mempercepat proses pemulihan selama proses detoksifikasi ini. Yang ketiga, stabilisasi. Setelah kedua tahap tersebut berhasil dilalui, berbagai terapi akan Anda jalani dalam tahap stabilisasi. Pada tahap ini, Anda akan diberikan resep obat untuk membantu pemulihan dalam jangka panjang.
Tahap ini juga mencangkup pemikiran tentang rencana kehidupan dalam jangka panjang dan kestabilan mental Anda. Dukungan dari orang sekitar baik keluarga maupun teman dekat sangat penting untuk mempercepat proses pemulihan. Anda tak hanya memberi Anda semangat, mereka juga dapat mendampingi Anda dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Bahaya narkoba tidak hanya berdampak buruk pada kualitas hidup, tetapi juga kesehatan fisik dan mental penggunanya. Oleh karena itu, jangan sesekali mencobanya dengan alasan apapun. Narkoba bukanlah jawaban atas masalah, melainkan justru dapat menimbulkan masalah yang lebih besar. Bila Anda atau orang terdekat sudah terlanjur mengalami kecanduan narkoba, berkonsultasilah ke psikiater untuk menjalani pemeriksaan, termasuk pemeriksaan kondisi fisik untuk mengantisipasi bahaya narkoba terhadap kesehatan tubuh. Selain memberikan penanganan untuk mengatasi ketergantungan narkoba, psikiater juga akan memberikan rujukan kepada dokter spesialis lainnya bila narkoba sudah menimbulkan gangguan pada kesehatan dan fungsi organ tubuh. Marilah kita sebagai generasi muda untuk selalu menghindar dari narkoba. Terima kasih.